Selamat pagi bagi kita semua, yang khususnya untuk Rayon Barat. Saya ucapkan selamat pagi buat jemaat-jemaat terkasih. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan Tuhan selalu pelihara setiap keluarga yang ada di Rayon Barat, di mana kita menghadapi kesusahan hidup ini melalui penyakit atau virus corona. Tapi janganlah kita takut, sebab kita yakin kita punya Allah yang besar, karena virus ini bisa melemahkan iman kita. Secara tidak langsung banyak berita yang menekankan virus corona, justru yang diceritakan angka negatifnya. Cerita-cerita yang negatifnya, banyak yang meninggal, yang membuat iman kita ini semakin takut dan semakin mengecil di hadapan Tuhan. Biarlah kalau kita menghadapi masalah ini, janganlah kita pandang terus penyakit coronanya itu, tapi kita lihat pertama hal yang positif, berapa yang sudah disembuhkan, berapa yang sudah pulang. Bila perlu kita pandang kepada Yesus. Sebab kita yakin kalau kita mengarahkan muka kita kepada Dia, kita pandang mukanya, kita yakin kita pasti akan dilindungi Dia. Puji Tuhan. Renungan di pagi hari ini saya bawa dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai 22. Memang ayat ini sering sekali dibawakan, di ayat 17, mungkin ayat 18, mungkin ayat 19, tapi saya akan bawakan 5 ayat untuk renungan singkat ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 22. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau sebelum kita melihat ayat sebelumnya, judul perikop di pasal 5 ini adalah berjaga-jagalah. Maka di ayat 2 karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Memang tahun 2019 ini, dunia ini aman, tentram saja pas tahun baru. Tiba-tiba masuk 2020, kita buka halaman baru, ternyata ada masalah. Tidak selamanya dunia ini aman-aman terus. Tapi jemaat-jemaat yang dikasihi, kita harus teguh, kita harus kuat di dalam Tuhan. Apalagi bertambah banyaknya yang meninggal atau positifnya yang kena virus corona. Marilah kita bersekutu di rumah. Dan ini sangat berdampak sekali virus ini, sampai kita tidak bisa datang ke gereja beribadah dengan Tuhan. Tapi di mana saja kita yakin kita bikin persekutuan, baik di rumah maupun di kantor, kalau ada Tuhan Yesus di situ, saya yakin Tuhan pasti hadir di sana. Bapak Gembala menyampaikan pesan bagi kami semua untuk di Rayon. Kami harapkan untuk jemaat, biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Walaupun tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa menikmati ibadah yang secara istilahnya lebih afdol kalau orang bilang di gereja, tapi Bapak Gembala himbaukan kita ibadah di rumah. Yang pertama, sebagai keluarga, yang khususnya untuk kepala keluarga, marilah daripada di rumah nganggur, tidak ada kegiatan,
kami himbau kita buat ibadah di rumah masing-masing. Sebagai kepala keluarga memimpin ibadah di rumah. Bikin mesbah Tuhan, mesbah keluarga yang kecil. Antara persekutuan dengan ayah, ibu, anak, atau kakek, atau saudara-saudara lain. Walaupun tidak bisa beribadah, tapi jemaat harus menjadi pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin ibadah di rumah masing-masing. Dan kedua juga, jika kepala keluarga tidak bisa, bapak tidak bisa, ibulah yang menjadi pemimpin dalam suatu ibadah di rumah tangga masing-masing. Dan kita tetap berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan, sebab hari-hari ini semakin kacau balau kalau diperhatikan. Makanya saya ajak jemaat jangan sedih, jangan semakin lemah imannya, jangan semakin takut dan khawatir. Kita makin bersekutu dengan Tuhan. Sebab supaya kita dipanggil oleh Tuhan, namanya kita ada dalam buku kehidupan. Makanya dalam pasal 5 ini 1 Tesalonika berjaga-jaga. Ini mungkin tanda dari Tuhan supaya kita semakin aris, semakin giat di dalam Dia. Makanya itu kita tetap berdoa di situ. Ayat 17 tetap berdoa walaupun menghadapi masalah ini. Yang kedua mengucap syukur dengan keadaan semuanya ini. Dan yang ketiga adalah jangan padamkan roh. Janganlah kita waktu di gereja atau di tempat ramai beribadah kita menyala-nyala roh kita. Tetapi saya anjurkan jemaat kita menyala juga rohnya bagi keluarga kita di rumah kita. Jangan padamkan roh itu, jangan bikin api itu mengecil pada saat-saat ini yang mengecam situasi dan kondisi saat ini. Mari kita di rumah masing-masing, dimanapun saja kita lakukan persekutuan kita dengan Tuhan. Bangkitkanlah api itu dan menyalalah bagi Tuhan. Jangan padamkan roh, sebab roh itu yang memateraikan kita. Dan yang kedua, keempat adalah jangan anggap rendah nubuat. Banyak Alkitab telah nubuat akan terjadi. Justru jemaat, ayo kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan sungguh-sungguh supaya kita mengerti zaman-zaman ini akan semakin berat. Banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dan begitu juga ujilah segala sesuatu. Apakah itu baik bagi saudara? Apakah itu baik buat pertumbuhan rohani saudara? Saudara uji. Yang kelima adalah jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Itu pasti. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada orang yang berbuat jahat. 5 hal itu akan mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, renungan singkat. Inilah renungan singkat di pagi ini. Biarlah kita selalu berjaga-jaga melihat kondisi suasana ini semakin mencekam, virus corona yang memang mengganggu juga terhadap psikis. Ada orang yang stres, ada orang yang menjadi takut, supaya jadi dia saking takutnya dia tidak kayak kehilangan iman karena dia terlalu takut dan dia lupa akan Tuhan. Tapi kita jangan seperti itu, kita kuat, kita teguh di dalam Dia, sebab Tuhan Yesus berkata, Alkitab berkata dalam firman-Nya, Tuhan itu datang seperti pencuri, Dia datang. Jadi kita harus siap-siap sedia, siapkan iman kita, sebab keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Tetaplah berdoa dan juga melakukan persekutuan di rumah masing-masing. Dan jangan padamkan roh itu. Biarlah api itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak harus di gereja,
tapi di rumah kita melakukan persekutuan itu. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.